Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tio Pismanulam, NIM 111221214 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang reformasi gereja dari mata kuliah Pendidikan Agama Protestan dengan dosen pengampu Bapak Natalios Peter Sipasulta. Apa itu reformasi gereja? Kata reformasi dalam bahasa Inggris artinya kembali, form artinya bentuk yang berarti memperbaiki atau memperbaharui. Reformation berarti perubahan ke arah perbaikan sesuatu yang baru. Perubahan ini dapat meliputi segala hal berupa sistem, mekanisme, aturan, kebijakan, tingkah laku, kebiasaan, cara-cara atau praktik yang selama ini dinilai tidak baik dan diubah menjadi baik. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu. Latar belakang reformasi gereja. 1. Banyaknya penyimpangan keagamaan diantaranya, yaitu dilakukan penyegokan oleh pemuka agama kepada para petinggi gereja agar mereka memperoleh kedudukan sosial keamanan yang tinggi. Kedua, jalan surat-surat pengampunan dosa. 2. Korupsi atas nama negara. Pajak-pajak yang memberatkan karena ambisi kekuasaan kaum bangsawan lokal. Ketiga, kebangkitan nasionalisme Eropa. 4. Perkembangan kapitalisme dan krisis-krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Tokoh-tokoh dalam reformasi gereja, yaitu 1. Luther. Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben, Jerman. Seorang tokoh yang berpengaruh dalam gereja bahkan di kalangan Protestan setelah era reformasi, di mana Luther merupakan salah satu tokoh utamanya. Luther pembawa pembaharuan besar di Jerman pada masa itu. Dalam persembunyiannya, dia menerjemahkan kitab suci Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Tokoh yang kedua yaitu Johannes Calvin atau John Calvin. Dia lahir di Noyon, Kerajaan Prancis pada tanggal 10 Juli 1509 di Swiss. Ia adalah teolog Kristen terkemuka pada masa reformasi Protestan yang berasal dari Prancis. Seorang pemimpin reformasi gereja di Swiss, merupakan generasi kedua dalam jajaran pelopor dan pemimpin reformasi gereja pada abad ke-16. Tokoh yang ketiga yaitu Erasmus. Erasmus dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1466. Ia tinggal dalam biara Agustinus selama 5 tahun dari tahun 1486 sampai 1491. Pada waktu itu selama itu dia menulis sejumlah puisi dan karangan prasa lain. Dalam tulisannya sudah tampak kritiknya pada kekuasaan gereja. Erasmus adalah seorang humanis yang terkemuka dan merupakan perintis reformasi. Karyanya edisi Perjanjian Baru diterbitkan pada tahun 1516 dalam bahasa Yunani mendorong reformasi Luther. Tokoh yang keempat yaitu Knox. Ia adalah salah seorang tokoh yang mempengaruhi gerakan reformasi di Skotlandia. Ia merupakan salah satu murid Calvin di Jenewa, sehingga pengaruh teologi Calvinis sangat kental dalam dirinya. Menurut Knox, kekristenan dan kemerdekaan nasional harus dapat ditemukan bersama, karena keduanya merupakan suatu pergumulan yang dapat diselesaikan bersama. Perkembangan reformasi gereja. 1. Dalam perkembangannya muncul sikap kritis terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh petinggi gereja Katolik waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa. Yang kedua, kebiasaan penjualan surat pengampunan dosa kemudian dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan gereja. Yang ketiga, faktor lainnya muncul reformasi adalah keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus terhadap kehidupan beragama di negara-negara Eropa. Yang keempat, gerakan reformasi gereja bermula dari kemelut di gereja Barat dan kekaisaran Romawi Suci, memuncak dengan kepausan Avignon pada tahun 1308 sampai dengan tahun 1378.
dan Sigma Kepausan dari tahun 1378 sampai dengan 1416. Hal ini yang mengakibatkan tercetusnya reformasi gereja. 5. Setelah runtuhnya lembaga-lembaga biara dan skolastika di Eropa pada akhir abad pertengahan yang diperparah oleh pembuangan di Babel dari kepuasan Avignon. Keenam, akhirnya gejolak yang besar atau bahkan revolusi karena sistemnya harus disesuaikan atau runtuhnya dan kegagalan gerakan konsiliar melahirkan reformasi Protestan di Eropa bagian barat. Dampak dari reformasi gereja. Dampak positifnya yaitu 1. Dampak sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara barat. Pada umumnya reformasi ini menimbulkan Western Christendom sehingga munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau lembaga politik seperti lembaga kepausan Eropa. Dengan adanya reformasi gereja menimbulkan reformasi-reformasi yang lain di segala bidang, sehingga adanya perubahan yang mengarah pada tuntutan zaman dan meninggalkan tradisi-tradisi lama yang dianggap sudah menyimpang serta mengarah kepada kehidupan yang merdeka. Dampak negatif dari reformasi gereja yaitu reformasi juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte kecil seperti Lutherisme, Calvinisme, Quakerisme, Katolikisme. Meskipun ditinjau dari segi doktrin-doktrin fundamentalnya, sekte-sekte itu tidak memiliki prinsip yang berbeda. Tetapi timbulnya hal tersebut menyebabkan keretakan serius dalam agama Kristen. Yang kedua, akibat dari adanya aliran atau kepercayaan yang banyak di Eropa, terpecah secara keagamaan. Ketiga, Jerman Utara dan negara-negara Skandinavia atau Swedia dan Norwegia menganut aliran Lutheranisme. Yang keempat, Skotlandia, Belanda, Switzerland, dan Prancis menganut aliran Calvinisme. Dan negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Italia menganut Katolik atau Ortodoks. Sekian penjelasan dari saya tentang reformasi gereja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.